Oh, Mbak Rotut. Iya, ada apa, Mbak? Itu saya mau cerita sekaligus konseling kalau bisa. Sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Sudah Bu, tapi beda permasalahan. Emang ada masalah apa, Mbak? Jadi saat ini tuh saya nggak pulang ke rumah, Loh, kenapa kok sampai nggak pulang ke rumah? Ada masalah apa? takut dimarahin sih. Dimarahi, ada apa emangnya? Soalnya kemarin orang tua saya tahu kalau saya ternyata pacaran. Mbak Rotutnya kok bisa ketahuan? Terus kenapa kalau sudah ada larangan nggak boleh pacaran kok pacaran? Namanya juga orang suka ya Bu, gimana lagi. Terus ya kan biasanya itu perempuan itu kalau nggak dikasih kepastian itu kan ya gitu, makanya saya kadang sembunyi-sembunyi. Tapi cowoknya tahu kalau Mbak Rotut sebenarnya nggak boleh pacaran. Tahu. Jadi sudah saling berkomitmen dan saling menjaga hubungan ini gitu. Ya biar nggak ketahuan. Terus kok sampai ketahuan itu gimana ceritanya, Mbak Rotut? Itu kan waktu itu adik saya tuh suka main HP saya lah. Waktu saya tuh chatan, terus tiba-tiba saya pengen ke kamar mandi, terus HP-nya itu saya tinggal, kondisinya masih buka, dan itu dilihat diambil adik saya, dengan saya duduk sama orang tua, lepas dinyalakan, langsung kelihatan tuh ya itu orang tua baca dari awal. Emangnya kontaknya dinamai siapa, Mbak? Namanya sendiri, cuma kan ibu saya juga tahu kalau saya itu punya teman cowok juga, jadi kalau dinamai nggak saya namai lain-lain. Tapi kok orang tua bisa berasumsi itu kalau pacarnya Mbak Rotut itu emang ada chatnya apa gitu? Itu ya itulah yang panggil sayang gitu Bu. Anak muda sekarang ya, Mbak ya. Iya. Terus yang jadi masalah besar Mbak Rotut itu apa ya? Ya itu Bu, saya takut dimarahi. Sebenarnya itu orang tua saya tuh kemarin waktu saya tahu pacaran itu nggak langsung marah, cuma kayak ya kan saya sudah sering lihat itu gimana marahnya dan saya tuh merasa terus dan habis saya kan dipegang orang tua saya itu saya tahu saya daripada nanti dimarahi, dan saat itu saya langsung ke teman saya. Sudah berapa hari ditemannya? Masih 2 hari. Terus sampai kapan Mbak Rotut ada di rumah temannya? Nggak tahu, mungkin nunggu disuruh pulang, dan itu soalnya orang tua saya tahu saya di situ, cuma saya takutnya meskipun disuruh pulang nanti tetap dimarahi gitu. Kalau kan Mbak Rotut punya pemikiran seperti itu. Nah, kalau sebaliknya gimana kalau orang tuanya itu ngebiarin Mbak Rotut di rumah temennya lama gitu, gimana Mbak Rotut? Nggak tahu, belum kepikiran. Jadi Ibu akan membantu permasalahannya Mbak Rotut ya. Ibu akan menggunakan pendekatan REBT. Nanti Ibu akan menggunakan teknik relaksasi imajiner. Nanti Mbak Rotut itu bisa membayangkan dulu gimana kalau Mbak Rotut pulang ke rumah, terus menghadapi orang tua itu bagaimana gitu ya Mbak Rotut. Apakah Mbak Rotut sudah siap? Ya. Silakan Mbak Rotut memposisikan duduknya yang enak ya. Silakan Mbak Rotut memejamkan matanya. Yang rileks ya Mbak Rotut, nggak usah tegang, santai saja. Fokus apa yang Ibu sampaikan kepada Mbak Rotut agar Mbak Rotut bisa menyelesaikan masalah ini. Bayangkan Mbak Rotut sudah berhari-hari di rumah temannya, dan ketika Mbak Rotut sudah nyaman di rumah teman, tiba-tiba ibunya Mbak Rotut itu telepon menyuruh Mbak Rotut pulang. Tapi dengan berat hati Mbak Rotut itu sangat takut. Di sisi lain
ibu Mbak Rodut meyakinkan bahwa ibu sama ayahnya Mbak Rodut tidak akan memarahi Mbak Rodut ketika sudah pulang ke rumah. Tapi Mbak Rodut masih mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa takutnya. Selain takut dimarahin, Mbak Rodut juga takut adanya kekerasan. Tetapi Mbak Rodut memikirkan hal lain. Kalau Mbak Rodut tidak pulang, siapa yang akan membiayai hidup Mbak Rodut? Tidak selamanya Mbak Rodut akan dibiayai sama keluarga temannya. Dan akhirnya dengan berat hati Mbak Rodut pulang ke rumah, dan di rumah bertemu dengan ibu yang sudah menunggu Mbak Rodut di ruang tamu. Tetapi ayah Mbak Rodut masih belum pulang kerja. Di situ Mbak Rodut masuk bersalaman kepada ibu. Lalu Mbak Rodut disuruh duduk sama ibu. Dan ibu mencoba membicarakan dengan baik-baik, menasihati Mbak Rodut dengan baik-baik. Awalnya Mbak Rodut takut dimarahin, tapi karena Mbak Rodut memikirkan hal lain, kalau tidak ada orang tua, hidupnya Mbak Rodut akan bagaimana. Ketika ibu menasihati, Mbak Rodut menangis. Mbak Rodut merasa hatinya tersentuh dengan omongan ibu itu tadi. Akhirnya Mbak Rodut merasa bersalah dan meminta maaf kepada ibu. Lalu ibu memaafkan Mbak Rodut. Dan tidak lama kemudian ayah Mbak Rodut datang. Mbak Rodut merasa ketakutan ketika ayah datang, tapi Mbak Rodut menghadapinya dengan santai meskipun ada rasa takut itu tadi. Mbak Rodut akhirnya menghampiri ayah dan bersalaman dengan ayah. Lalu ayah duduk, Mbak Rodut mengikutinya, dan ayah berbicara kepada Mbak Rodut, menjelaskan kenapa Mbak Rodut tidak boleh berpacaran. Dan akhirnya Mbak Rodut merasa omongan ayah itu ada benarnya juga. Akhirnya Mbak Rodut memutuskan untuk tidak berpacaran lagi. Meskipun harus berpacaran, Mbak Rodut tidak akan bersembunyi lagi dan akan membicarakan kepada orang tua bahwa Mbak Rodut itu mempunyai pacar. Dan akhirnya orang tua menjelaskan alasan Mbak Rodut berpacaran tadi. Akhirnya orang tua memutuskan Mbak Rodut boleh berpacaran asal tidak mengganggu pembelajaran di sekolah dan tidak mengganggu kesehariannya Mbak Rodut. Akhirnya Mbak Rodut merasa tenang, lega, dan senang. Waktu itu Mbak Rodut sangat berterima kasih kepada orang tua karena orang sudah mau mengerti keinginan Mbak Rodut untuk menjadi seperti yang lain yang diizinkan orang tuanya berpacaran tanpa mengganggu aktivitasnya Mbak Rodut. Setelah itu Mbak Rodut akhirnya merasa sudah baik atas masalahnya. Mbak Rodut bisa melakukan aktivitasnya seperti hari-hari sebelumnya, sebelum ada masalah, sebelum ada konflik sama orang tua Mbak Rodut. Silakan buka matanya Mbak Rodut. Bagaimana Mbak Rodut? Kalau ini kan imajiner, jadi Ya. saya tuh ngerasanya tuh ya lega kalau dari imajinasi tadi. Cuma kadang saya masih mikir, saya kan
orangnya nggak bisa kurang, bukan nggak tahu ya, entah soalnya sering marah-marah, bukan marah-marah, nadanya tinggi, dan itu kadang buat saya takut ya itu. Kalau buat saya sih nadanya rendah, cuma ekspresinya yang menakutkan. Gitu ya. Jadi itu dari Mbak Rotutnya sendiri ya. Jadi Mbak Rotut harus bisa menghadapi orang tua Mbak Rotut dengan baik. Nggak boleh Mbak Rotut harus pergi dari rumah gitu terus menginap di rumah teman, kan nantinya ngerepotin temannya gitu. Terus dari imajinasi tadi, apakah Mbak Rotut punya keinginan setelah ini, setelah dari sini Mbak Rotut akan pulang ke rumah? Ya pastinya pengen dulu, tapi nanti coba saya lewat telepon dulu minta maafnya, nanti kalau sudah agak tenang saya baru Ya dicoba ya Mbak Rotut, jangan ada masalah langsung pergi dari rumah gitu, nggak baik karena kan ngerepotin orang lain gitu. Terus takutnya nanti orang tua malah ngebiarin anaknya seperti itu kan, barangkali orang tua sudah capek, kan ada capeknya orang itu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi ibu, dicoba dulu, nanti telepon ya, katanya Mbak Leti yang telepon, silakan dicoba. Kalau sudah ibunya sudah bicara dengan baik, coba pulang ke rumah minta maaf, diomongin alasannya Mbak Roti pacaran itu kenapa, dan buat orang tua yakin bahwa Mbak Roti pacaran itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama pembelajaran Mbak Roti gitu ya. Ya udah Mbak Roti, karena waktunya terbatas, ibu akhiri ya. ya. Terima kasih banyak Bu ya sudah membantu. Ya sama-sama, Mbak Roti juga mau kesini untuk konseling kepada ibu. Terima kasih ya Mbak Roti. Ya Bu.